Jadi Sama sebenarnya aja. Densu pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus karena saya waktu itu terakhir mempertanyakan Yesus cukup lama di fase spiritual gua. Jadi mungkin udah beberapa orang tahu ya. Iya, iya. Ya, gue pernah mengalami fase spiritual. Habis itu gue belajar, gue mendalami kontemplasi dan so on secara spiritually. Yang memang gue lebih banyak baca terus berdoa, baca berdoa. Sampai akhirnya last minute-nya itu tentang Yesus sendiri kan. Positioning Yesus ini apa nih jadinya gitu. Nah. Karena gue ada dua skenario waktu itu. Tuhan kayaknya nggak ada deh. Atau Maka- Yesus ini beneran ada ya. Asik. Gitu. Lah, akhirnya gue pikir-pikir, gue diem-diem. Tak ada salahnya ya. Baptis saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Yelah bagian dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana diskusi antara Bang Denny Sumargo bersama dengan Bang Andre Tunggal. Dan kita nanti mendengar bagaimana Bang Denny Sumargo bercerita tentang proses perjalanan rohaninya dan sampai akhirnya Bang Denny Sumargo memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan sampai beliau dibaptis. Nah, bagaimana jalannya diskusi antara Bang Denny Sumargo bersama dengan Bang Andre Tunggal? Mari kita saksikan sama-sama saudaraku. Jadi sebenarnya Densu pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus karena saya waktu itu terakhir mempertanyakan Yesus cukup lama di fase spiritual gua. Jadi mungkin udah beberapa orang tahu ya. Iya, iya. Ya, gue pernah mengalami fase spiritual. Habis itu gue belajar, gue mendalami kontemplasi dan so on secara spiritually. Yang memang gue lebih banyak baca terus berdoa, baca berdoa. Sampai akhirnya last minute-nya itu tentang Yesus sendiri kan. Positioning Yesus ini apa nih jadinya gitu. Nah. Karena gue ada dua skenario waktu itu. Tuhan kayaknya nggak ada deh. Atau Maka- Yesus ini beneran ada ya, Asik. gitu kan. Akhirnya gue coba untuk berdoa, untuk lebih mendekatkan lagi. Sampai akhirnya, ini kalau menurut gue agak kurang logik kejadian ini. Jadi, gue waktu itu berdoa, gue bilang gini, kalau Yesus mau aku ikut Yesus, berarti kan dia tahu caranya bikin aku ikut Yesus. Nah, susah dong, Menarik. ya kan? Terus? Ya berarti tinggal ngobrol saja gitu kan, berserah diri aja toh gitu. Yesus bilang waktu itu, oh Yesus, saya nggak tahu kau Tuhan atau bukan. Yang saya tahu Tuhan itu Allah, gitu kan. Yang saya tahu engkau adalah firman-Nya dan engkau adalah bagian daripada Allah itu sendiri sebagai firman. Dan kepadamu melalui perantara namamu Yesus Kristus, engkaulah Raja di atas segala hal. Saya berdoa, apabila saya harus ikut engkau, maka tunjukkanlah jalannya. Apabila saya harus dibaptis, karena baptis inilah jadi acuannya kan, waktu itu belum baptis kan. Baptis itu menurut saya kan cuma mandi aja, dikasih air gitu kan, dicelup-celup saja gitu kan. Logikanya kan sesederhana itu kan. Kalau tanpa ada logika keagamaannya kan sesimpel itu. Ya. Coba kalau nggak ada keagamaannya, dia cuma celup air aja. Iya, Tapi iya. karena ada background historinya, Iya. makanya dia menjadi sakral kan. Iya. Oke. Nah waktu itu gue menganggap itu sakral kan. Berarti part itu menjadi sakral dan kemudian bilang, kalau memang saya harus dibaptis, ya udah, saya ikut saja. Show me the way. Terus tiba-tiba ada suara. Nah ini gue anggap gue halu. Ini true story. Jadi suara itu begini, akan kukirimkan kepadamu yang lebih daripadamu untuk membaptismu. Gue anggap itu suara hati dan gue anggap itu bukan kebenaran ya, gitu kan? Bukan kebenaran kan suara kan perlu diuji juga. Maksudnya bukan kebenaran itu dalam arti bukan fix 100% Belum fakta ini nih, belum fakta. firman atau gimana gitu ya. Oke, Belum lanjut. fakta lah. Udah waktu berlalu, tiba-tiba ini gue belum pernah cerita part ini deh kayaknya. Gue Tiba-tiba suka tuh. masih ada gue barang buktinya soalnya di WA gue, itu semua masih lengkap. Ada teman gue namanya Raymond, dia telepon gue ngomongin masalah apa dia bank apalah segala macam, mau ngerti dah. Nyambung ke temen namanya Rex. Oke. Rex itu teman sekolah kita juga. Oke. Terus dia cerita Rex itu, parah banget bro.
Dia itu dulu kan, lu tahu kan dia duitnya banyak tuh, sekarang udah susah. Terus dia ini cewek perkosa, terus apa bunuh, apa yang soal gitu-gitu kan. Oke. Kita kan teman sekolah kaget kan. Iya. Ih, bajingan sekali, kenapa itu manusia jadi begitu gitu kan ya. Teman Makassar ini. Iya, terima kasih. Tapi bos, dia bilang, sudah berubah. Dia sekarang jadi pendeta. Oh, tambah kaget lagi kita kan. Ini true story. Oke. Hah, pendeta? Gue bilang, kenapa, bagaimana ceritanya? Dia ketemu Yesus, katanya. Ketemu Yesus. Nanti kalau kau ketemu, nanti saya ini dia. Gitu. Tiba-tiba nggak berapa lama waktu, bukan di hari yang sama, agak lumayan jauh, Rexnya nelfon gua. Dan bro, apa kabar? Di mana lu? Gue dapat ini dari Raymond gini. Oh iya, dia cerita gini. Gue baru cek aja kan. Ketemuan nunggu di Jakarta nih katanya. Oh, mau ngapain? Cerita. Gue juga penasaran. Ketemulah di Senayan, di Senayan City. Duduklah kita di kafe itu. Dulu tuh di depan Senayan City ada kafe itu. Kafe apa namanya itu ya? Sudah nggak ada sekarang. Oke. Ngobrol situ, ngobrol cerita. Nah, dia cerita lah dia ketemu Yesus yang gimana, terus dia lari dari Yesus, terus dia hampir mati, terus ada suara ngomong kalau misalnya you tidak tobat lah maksudnya, mama kamu akan pergi apa segala macam, sampai akhirnya dia ikut Yesus lah ibarat. Dan habis itu kan selesai di obrolan kan, habis itu gue nanya, terus jadi lu ngomongin gue cuma buat cerita ini doang gitu? Enggak. Nah ini nih partnya. Oke. Ya. Jadi begini bro, ini kan mulai ada nih. Saya itu dapat panggilan suara. Saya itu disuruh cari kau. Terus lu tanya Rex ya, gue ngomong ini kan pasti nonton banyak kan. Nanti Rexnya boleh komen kalau ada. Lucu banget tuh. Rexnya Rex Winarno namanya. Oke. Iya, Rex yang lain kita nggak terima, apalagi T-Rex kita nggak terima ya. Jadi saya dapat panggilan lah begitu, semacam begitulah ya. Saya itu disuruh cari kau. Gitu. Saya bilang, buat apa? Saya disuruh baptis kau. Menarik kan? Menarik Tiba-tiba pas sekali. dia ngomong begitu, itu kita. Jadi dia, ini ke depan nih Rex. Di sini ada pendeta juga teman-temannya ya. Ada 2 orang kalau nggak salah. Gue di sini satu lagi, gue lupa deh siapa ya. Tiba-tiba kayak ada angin. Tapi belum kira merinding semua. Sumpah. Terus diem kan. Shhh, gitu kan. Terus tiba-tiba sana nyeletuk. Masa biasa begitu. Masa roh apa? Luar biasa di gue bilang kan. Tapi gue merinding juga bro. Iya. Terus tiba-tiba gue ngomong, lu dapat petunjuk dari mana begituan? Serius saya. Terus dalam hati gue, memang sih saya itu ada memang mau cari-cari baptis gitu. Tapi gue nggak cerita yang waktu itu kan. Cerita pengalaman itu lah. Iya, gue nggak cerita. Tapi nantilah kalau itu. Tapi kalau kau memang sudah siap, kau kasih kabar ya. Tapi bener tuh lu dapat begitu. Betul kata dia. Tapi dia sudah pendeta, masa dia bohong ya? Udahlah. Dapat. Pulanglah awak kan ke rumah. Tanya sama bos lagi, doa lagi. Nah, nanti saya ada pengalaman begini, saya cerita tadi. Pokoknya kan kalau cerita sama, kalau gue berdua tuh bercerita aja gitu. Ini gini. Tiba-tiba kan gue nanya, tapi kan kau berkata akan kukirimkan kepadamu yang lebih dariku untuk membaptisku. Lah ini manusia apa lebih dari saya? Begini. Iya. Oke. Tidak ada jawaban. Seingat gue gak ada jawaban. Tapi akhirnya ada jawaban. Tapi gue gak tahu tuh jawabannya pada saat itu apa setelahnya ya. Udah lah, akhirnya gue pikir-pikir, gue diam-diam. Tak ada salahnya ya. Baptis saja. Kan cuma dicelup air. Iya kan? Udah, oke Rex. Kebetulan mau baptis gitu. Karena kan gue perlu surat-surat juga kan. Nah, sudahlah, baptislah kita. Ada tuh di Instagram Baptis di Jakarta. Di Jakarta. Ada kok gue posting fotonya. Ada mama semua gitu. Baptis. Cus. Begitu naik dari baptis, gue langsung kepala gue. Kan gue tahu tuh kisah baptis tuh. Lihat ke atas, Mana Roh Kudus turun? Sinarnya mana? Oh, sinarnya. Sinarnya mana? Mana suara dari sorga? Iya kan. Namanya kita Ngalah-ngalahin Tuhan Yesus namanya ini. kita anak-anak ya. Iya. Terus nggak ada yang gimana lah ya. Terus habis itu selesai baptis, ya kayak biasa-biasa aja. Terus pas pulang, tiba-tiba suaranya muncul. Pas pulang dari baptis. Jawabannya, bukankah dia melebihi engkau dalam dosanya? Lanjut. Diam gua. Lu aja begitu, apalagi gua langsung.
Iya kan? Langsung, iya juga ya. Iya. Oh, maksudnya gue akan dibaptis sama pendosa yang lebih berdosa. Dari situlah Boleh. gue mencari tahu tentang konsep pendosa, bro. Nah, Jadi pendosa apa? pendosa itu adalah orang yang berbuat dosa. Dan disitulah gue mulai ngebangun sesuatu dalam diri gue. Makanya kenapa ada branding sombong. Gue suka menggunakan kata bahwa gue itu pendosa. Dan gue bukan membanggakan diri gue pendosa, tapi gue mengingatkan diri gue bahwa gue adalah pendosa. Gue suka. Sampai akhirnya gue baru menemukan poin demi poin lebih jauh, ke flashback semua yang gue baca selama 4 tahun dari perjalanan spiritual gue itu. Oh iya, Yesus datang kepada pendosa, bukan kepada orang benar. Betul. Waduh, kayaknya gue beruntung nih. Begitu singkat ceritanya. Gile, gue suka. Iya, tapi itu ada itu benar yang aku Iya, cerita, iya. bukan aku karang itu. Dan dalam hati gue, emang kenapa Yesus bisa ikut ini ya? Gitu. Nah, disitulah mulai tuh part berikutnya. Kenapa Yesus pengen gue ikut dia? Terus Yesus mau apa? Gitu. Ya udah, yuk. Gitu. Udah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Jahlah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tersebut? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Biarlah lewat komentar kita banyak orang diberkati dan banyak orang termotivasi, sampai pada akhirnya banyak orang mengenal Kristus lewat komentar kita. Jangan sampai lewat komentar kita ketika orang membaca, mereka komentar kita ini menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Karena kita berada di tengah-tengah bangsa dan negara ini supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi terang dan garam. Saudaraku, saya sering sekali berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita memiliki iman yang istimewa. Iman kita, kepercayaan kita sangat berbeda dengan iman yang lain, sangat berbeda dengan keyakinan yang lain, sangat berbeda dengan akidah dan kepercayaan yang lain, Bapak Ibu. Tuhan kita juga begitu. Ada banyak agama di bangsa dan negara ini, ada banyak kepercayaan di bangsa dan negara ini, dan semua agama itu memiliki keyakinan masing-masing, punya kitab masing-masing, dan punya Tuhan masing-masing. Tetapi di antara semua agama, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Makanya saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya saudara juga sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Maka sering sekali kita mendengar cerita, mendengar kesaksian, di mana orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu membuktikan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Banyak orang mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus lewat mimpinya. Banyak orang mendengar suara Tuhan secara audible di telinganya, saudara. Itu banyak sekali. Di mana hal ini tidak dimiliki oleh keyakinan lain, tidak dialami oleh agama-agama lain, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, ketika seseorang mengalami Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka orang itu kita lihat hidupnya itu penuh dengan sukacita. Orang itu tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang lain tentang Yesus. Orang mau bilang Yesus itu nabi, orang mau bilang Yesus itu rasul, orang mau bilang Yesus itu utusan. Kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita tidak akan terpengaruh. Mau bagaimanapun orang mentafsirkan tentang Yesus, mau bagaimanapun orang mengolok-ngolok iman kita, mau bagaimanapun orang mengolok-ngolok Tuhan Yesus, kita tidak akan terpengaruh. Karena kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Makanya Bapak Ibu dalam Alkitab menulis begini, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Kita tidak akan bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan apabila kita tidak mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya bisa mendengar cerita si A, kita hanya bisa mendengar cerita si B, kita hanya bisa mendengar cerita si C, bahwa Yesus Kristus itu Yesus Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Tetapi bagaimana kita bercerita seperti orang lain cerita, itu sangat sulit karena kita tidak mengalaminya, Bapak Ibu. Makanya orang tidak akan mudah meninggalkan Yesus dan tidak akan mau meninggalkan Yesus kalau orang itu sudah mengalami Kristus dalam hidupnya. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita tidak mudah tertipu
dengan tipu daya muslihat kuasa kegelapan. Kita tidak mudah terombang-ambing. Kita juga Bapak Ibu tidak terpengaruh ketika kita mengalami gesekan-gesekan. Kita juga tidak mudah sakit hati. Kita tidak mudah kecewa. Dan kita tidak akan mengalami kepahitan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena yang kita pandang, yang kita lihat itu hanya Yesus Bapak Ibu. Hanya Yesus. Saudaraku, kerennya Tuhan kita itu. Yang sangat berbeda dengan Tuhan yang lain. Ketika orang lain mengatakan Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus utusan. Saya setiap hari Bapak Ibu, orang DM mengatakan, Pendi, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Nabi, Yesus Rasul, Yesus utusan. Saya hanya membalas, ya, saya tidak menyangkal kenabian Yesus. Saya tidak menyangkal kerasulan Yesus. Dia utusan, saya tidak menyangkal. Karena bagi saya, dia bukan sekedar Nabi. Dia bukan sekedar Rasul. Dia bukan sekedar utusan. Dia hebat, dia dahsyat. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Jadi kita mengenal Bapa kita di surga, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang telah membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Yod-Heh-Vav-Heh. Kita mengenalnya lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang telah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia, untuk membimbing kita. Dia memanggil kita dengan panggilan yang sangat hebat. Wah, marilah kepadaku semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di Alkitab dikatakan dalam Lukas 5 ayat 32. Atau dalam Injil Matius 9 ayat 13. Di mana Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia datang untuk memanggil dan menyelamatkan orang berdosa agar mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Yesus hadir memanggil kita orang berdosa supaya kita bertaubat. Supaya kita bertobat. Ini luar biasa. Makanya sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini menjelang 2027, kita belum pernah mendengar ada satu nabi, ada satu rasul, ada satu utusan di mana Dia hadir ke dunia ini memanggil umatnya. Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu. Tidak pernah kita dengar kecuali Yesus. Tidak pernah kita mendengar ada nabi, ada rasul, ada utusan datang untuk orang berdosa. Enggak pernah. Enggak pernah kita mendengar ada nabi, ada rasul, ada utusan di mana Dia mengatakan, aku datang untuk orang berdosa. Aku memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu hanya Yesus, Bapak Ibu. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 12, ini belum pernah ada satupun nabi dan rasul serta utusan yang mengatakan seperti ini. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Firman Tuhan yang sama mengatakan kepada kita, aku berkata kepada semuanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bayangkan saudaraku, ya. Yesus mengatakan dirinya, akulah terang dunia. Sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, Bapak Ibu, sampai detik ini belum pernah ada pribadi yang mengatakan kepada dunia, belum ada satu pribadi yang mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada muridnya, bahwa akulah terang dunia. Hanya Yeshua HaMashiach, hanya Yesus Kristus yang mengatakan kepada kita semuanya bahwa akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kebenaran dan keselamatan. Jadi konsep ini sering dihubungkan dengan petunjuk jalan, penghapus kegelapan dosa, serta pemberi kehidupan. Wow, hebat, dahsyat Tuhan Yesus. Jadi orang yang sudah mengikut Yesus, orang tersebut tidak berjalan lagi dalam kegelapan karena sudah memiliki terang yang hidup. Mengikuti Yesus berarti hidup kita di bawah bimbingannya. Penuntun ini menjauhkan pengikutnya dari dosa, dari kebodohan rohani, dan kebingungan. Maka saya sering sekali berkata kepada saudara semuanya, mari kita sungguh-sungguh ikut Kristus. Baca Alkitab, renungkan, renungkan. Supaya kita dapat pencerahan terus setiap hari, dapat hikmat, dapat pengetahuan, dapat pewahyuan setiap hari. Kita dapat hal yang baru setiap hari. Dan orang yang mengikut Yesus, orang tersebut memiliki terang hidup. Terang ini bukan hanya sekedar petunjuk, tetapi memberikan hidup yang kekal dan bermakna bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada Yesus. Jadi ketika kita mengikut Yesus, kita sudah memiliki terang hidup. Kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan, karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Kita yang mengikuti Dia, kita juga sudah memiliki terang yang hidup. Kita tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Maka kita, orang Kristen, hanya memandang Yesus, Bapak Ibu. Yesus saja yang kita pandang. Kalau yang lain bagaimana, Bang Pendi? Yang lain itu sebagai pengetahuan kita, Bapak Ibu. Ya, untuk menguatkan kita. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tetapi Yesus Kristuslah sumber segalanya bagi kita, Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Lihat, orang-orang yang mengalami Kristus, saya sering sekali sampaikan, orang itu hidupnya penuh dengan sukacita. Orang yang mengalami Kristus, masa hidupnya, orang itu penuh dengan sukacita. Berkat berlimpah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami Kristus dalam hidup kita? Kalau belum, bagaimana caranya, Bang Pendi? Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya, baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Sebagaimana pujian sekolah minggu mengatakan apa, Bapak Ibu? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau ingin iman kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, baca kitab suci dan berdoa sama Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Maka saya, Bapak Ibu, tidak terpengaruh sedikit pun ketika melihat bagaimana orang mentafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Tidak terpengaruh lagi saya. Tidak akan membuat saya sesat. Tidak akan membuat saya kecewa. Karena yang saya pandang hanya Kristus. Termasuk saya melihat apologet-apologet di TikTok hari-hari ini saling cakar-cakaran, saling bongkar dosa satu sama yang lain, saling bongkar alamat satu sama yang lain, saling menghina, saling mencaci maki, saling membinatang-binatangi, Bapak Ibu. Saya paling elus dada. Tidak akan membuat saya kecewa. Otak saya tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah tidak terpengaruh lagi saya, Bapak Ibu, karena yang saya pandang hanya Yesus. Saya mengalami Kristus secara pribadi. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata si A. Bukan apa cerita si A. Bukan bagaimana cerita si B. Saya mengalami langsung. Jadi tidak akan terpengaruh.
Bukan tidak mudah terpengaruh, tidak akan terpengaruh. Orang mau bilang apapun, orang mau ngomong apapun, kita tidak akan lagi terpengaruh. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita semakin dahsyat, semakin berkembang, semakin berbuah lebat, dan semakin berbuah manis. Biarlah lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, banyak orang mengenal Kristus. Saya bersama dengan saudara saya Bang JDP, awal bulan besok kami berangkat lagi ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar mukallab banyak kembali kepada Kristus. Banyak sekali anak-anak Tuhan di pedalaman Mentawai, terutama sekali Katolik. Ada beberapa dusun itu sudah banyak sekali orang Katolik, pemuda-pemudi yang sudah meninggalkan Yesus. Jadi kita masuk ke sana untuk menjangkau kembali mereka. Dan puji Tuhan, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, lewat kesungguhan kita melayani mereka, puji nama Tuhan, banyak yang kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Ini berkat doa saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan dan salam murtadin. Terima kasih.